Ya. Konklusi dari pembahasan kali ini adalah bahwa beribadah tidak hanya di waktu sholat atau di waktu Ramadan kita berpuasa, tapi kita senantiasa nonstop 24 jam dalam keadaan kondisi harus tetap beribadah. Berarti selalu kalau bisa tuh jaga wudu ya Ustaz. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu abada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin rabbis samawati wal ard. Ilahnya kita semua, yakni Allah penguasa langit dan bumi beserta istrinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat kali berilmi, nikmat memiliki saudara seiman, serta nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba. Dan insya Allah kita termasuk yang senantiasa menegakkan agamanya dan menghidupkan sunnah nabinya sesuai kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Jaiwan fillah, jazakumullah waalaikum. Kita bertemu lagi di channel mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHA official. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Berarti sudah 20 ayat kita pelajari, dan bila teman-teman yang tertinggal kajiannya atau ingin murojaah bisa di-search pada channel mengaji atau KHA official pada bagian beranda, dan pilih podcast, lalu pilih tafsir Al-Quran. Jadi teman-teman bisa menonton ulang dari ayat pertama hingga ayat terakhir, dan pada bagian deskripsi kami tampilkan dalil dan referensinya sesuai ayat yang sedang dibahas. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua, baik kami selaku admin juga ikhwanul fillah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan ditulis di dalam kolom komentar. Insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat. Mohon maaf bila ada pertanyaan dan yang belum sempat terjawab. Tamam kajian kami dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah sebagai penuntut ilmu. Wabil khusus ana al-fakir ad-dhaif, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustadz Ali Al-Mukarram, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala
ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seperti itulah dibuka saja karena juga disambut oleh Parami ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Ya, ini uslub nida. Ya, panggilan kayak bahasa untuk memanggil. U'budu, mengabdilah kamu semua, menyembahlah kamu semua. Menyembah nggak cocok ya, itu mengabdi. Mengabdilah kamu semua kepada siapa? Rabbukum. Ya, kepada Rabb kamu, Tuhan kamu. Allah tidak sebut Allah di sini. Ya, karena yang dipanggil adalah manusia secara umum, pencipta kamu. Rabb itu bisa berarti pencipta, pengatur, pemelihara, ya kan, pemilik. Maksudnya itu makna Rabb. Alladzi, jelaskan secara rinci siapa Rabb itu? Ya, yang khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Itulah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, ibu bapak kamu, nenek kamu, nenek moyang kamu. Itulah tuh Rabb kamu. Ya, la'allaku, ya agar kamu ataupun terpelihara. Takwa itu terpelihara ya, terjaga. Ayat 12. Kita sekarang tafsir ya. Setelah ayat 1-5 Allah menjelaskan orang-orang yang beriman, 6 dan 7 orang kafir, 8-20 orang munafik. Ya, artinya dimanapun kita berada, ketiga kelompok manusia ini ada. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Ya, dimanapun kita berada, di bumi manapun, di negara manapun kita tinggal, ada orang-orang seperti ini. Yang beriman, yang kafir, yang munafik. Kita nggak keliru mencari teman, kalau jelaskan ciri-cirinya kan. Siapa teman kita, siapa yang tidak pantas jadikan teman. Ayat 21, Allah memanggil semuanya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang beriman juga manusia kan. Yang kafir manusia juga kan. Yang munafik manusia juga kan. Dipanggil semua oleh manusia, oleh Allah. Ya kamu semua yang merasa manusia. Kalau bukan manusia jangan noleh ya. Yang merasa aja. Yang merasa manusia, ya ayuhan nas. U'budu. Kenapa di sini pakai ayuhan nas, anas? Bukan yang lain. Asor gitu kan. Pakai anas. Ya, anas itu dekat apa? Anasia itu lupa. Karena manusia itu tempatnya lupa, sering lupa. Ya, sejak Nabi Adam diciptakan tidak lupa. Jangan makan buah apa, jangan dekati pohon, gitu kan? Dekat lupa. Baik, dipanggil orang-orang yang yang manusia makhluk pelupa. Ingatkan sama Allah. U'budu, mengabdilah kamu semua, bukan menyembah ya. Mengabdi itu apa ya? Ya mengabdi, menyerahkan seluruh jiwa dan raga, hatinya, pikirannya. Ya, mengabdilah kamu semua. Ya, Rabbakum, kepada Rabb kamu. Allah tidak menyebut namanya Allah. Kalau orang-orang yang beriman, ya ayuhan nas, yang datang orang beriman, dia paham ini yang bicara Allah. Tapi orang kafir, orang munafik nggak mau yakin itu kan. Ya,
bagi mereka-mereka di luar sana yang ingin mencari Tuhan, Allah ngasih apa namanya kisi-kisinya. Siapa yang layak dijadikan Tuhan? Siapa yang layak kamu mengabdi dengannya, menyembah kepadanya? Ya. Kalau mau nyari Tuhan, kalau kamu ingin beribadah, kalau kamu ingin menyembah, ya, sembahlah Rabb kamu yang memelihara kamu, yang memilih kamu, yang menguasai kamu, dan terpenting yang menciptakan kamu. Cari ke Tuhan tuh. Jangan manusia yang dilahirkan, dia aja dilahirkan. Oh, dijadikan Tuhan. Gitu kan? Dia aja dilahirkan. Kenapa dijadikan Tuhan? Tuhan itu yang menciptakan, bukan diciptakan. Bagaimana mungkin seorang Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan dilahirkan dari rahimnya seorang manusia? Ya, Nabi Isa, dia kan sebagai Tuhan, dia dilahirkan oleh Maryam. Manusia melahirkan Tuhan. Nah, Allah kasih tahu di sini, kalau mau jadikan Tuhan, yang menciptakan, jangan yang diciptakan. Ya. Kalau sudah ketemu siapa yang menciptakan kamu, ya, ketemu tuh yang bisa menciptakan, siapa yang menciptakan kamu, maka sembahlah dia. Allah nggak ngasih itu, bahwa yang dimaksud adalah Allah. Silakan suruh cari dulu. Kalau orang beriman paham ini adalah Allah gitu. Orang-orang ateis, orang-orang kafir, ya sedang mencari Tuhannya. Allah kasih kisi-kisi ini, cari Tuhan itu yang layak dijadikan Tuhan adalah yang pertama tadi, yang menciptakan kamu, cari itu. Ya, Alladzi khalaqakum adalah yang telah menciptakan kamu. Adalah yang telah menciptakan kamu. Ya, kalau kamu dilahirkan sama orang tua kamu bukan yang menciptakan kamu. Dia hanya yang melahirkan kamu. Ya, kita di sama orang tua kita, apapun agamanya, apapun keyakinannya, siapapun dia, ya, bagaimana sikapnya kepada orang tuanya? Taat nggak? Turut nggak? Harus taat, harus turut. Padahal hanya sekedar Orang tua melahirkan, bukan menciptakan. Orang tua kamu saja yang melahirkan kamu wajib taat kepadanya. Ya, bahkan tanpa ada arat agama sekalipun, nalurinya manusia pasti taat kepada orang tua. Fitrahnya begitu. Ya, fitrahnya begitu. Lalu bagaimana terhadap yang menciptakan kamu? Ya, lalu kita lagi, alladzi khalaqakum wa min waladina min qablikum, dan orang-orang sudah menciptakan orang-orang yang telah sebelum kamu, orang tua kamu itu juga yang menciptakan adalah yang menciptakan kamu juga. Ya, kamu kalau kau bilang kamu berasal dari orang tua kamu, enggak, orang tua kamu juga Tuhan yang menciptakan, Rabb itu yang menciptakan, kakek moyangnya, nenek moyang Tuhan yang menciptakan, Rabb. Maka cari oleh kamu Tuhan seperti itu yang layak disembah. Ya, yang bisa menciptakan kamu, yang bisa menciptakan orang tua kamu dan nenek moyang kamu, semuanya itu adalah Tuhan yang layak dijadikan Tuhan. Kalau sudah ketemu siapa dia, siapa Tuhan itu, maka ubudu, mengabdilah kamu semua. Beribadahlah kamu kesemuanya, beribadahlah kamu. Ibadah itu maknanya berhubungan dengan perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Perintah dan larangan, ya, hubungannya tunduk dan patuh. Maka hanya dia saja yang wajib kamu tunduk dan patuh kepadanya terhadap perintah dan larangannya. Kenapa? Kamu sudah ketemu. Ya, dia yang menciptakan kamu, menciptakan orang tua kamu. Tidak ada alasan untuk tidak mengabdi kepadanya. Ya. Maka mengabdilah seluruhnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu yang sudah kamu temukan itu,
Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, tanpa harus berpikir manfaatnya apa buat kamu. Ya, kalau dia menciptakan kamu, pasti dia memberikan juga memerintahkan sesuatu yang terbaik buat kamu. Maka tugas kita hanya patuh. Kalau sudah ketemu ya, kalau sudah ketemu. Kalau belum ketemu silakan cari. Orang beriman tahu. Ya Yohanes, tujuan apa? Apabila dipanggil orang-orang yang beriman tadi, datang beribadahlah kamu kepada Tuhan. Udah tahu siapa yang mau diibadahi. Pada saat dia dipanggil, maka tujuannya lakum takun, agar kamu terjaga. Imannya makin naik bagi yang beriman. Baik bagi yang kafir akan harapannya dia sadar. Yang munafik dia sadar kembali beriman. Setelah pencariannya, oh ternyata saya salah cari Tuhan. Ini Tuhan sebenarnya. Kalau sudah ketemu, ya beriman. Ya, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang tua kamu, dan orang-orang sebelum kamu. Sembahlah dia. Kalau kamu menyembahnya dia, maka dia akan menjaga kamu. Kan itu, sudah sunatullah begitu kan. Kita mengabdi kepada atasan, bos kita. Kira-kira bos kita perhatian dia sama kita. Perhatian, bayarin gaji. Ya, fasilitas. kita nurut sama orang tua kita. Orang tua kita perhatian dia sama kita. Soal perhatian. Begitu pula manusia bila dia menyembah Tuhannya yang dia cari dan dia temui, menyembah secara totalitas, maka Tuhan itu akan menjaga kamu. La'allakum tattaqun. Pasti kamu terjaga. Pasti kamu terjaga. Ya. Nah, ini sekaligus peringatan. Orang-orang yang beriman, pada saat dia baca ayat, menyembahlah kamu semua, beribadah kamu semua. Orang-orang beriman menganggap itu perintah. Ini peringatan. Artinya harus segera dilaksanakan perintah tersebut. Kalau enggak, ada sesuatu pasti ini. Ya, ada di suratnya, surat At-Toha. Surat Toha ayat 124, Allah berfirman. Surat ke-20, ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'asyatan dongka. Maka dan waman, siapa saja syarat. Surat Toha surat ke-20 124 ayat 124. Kata Allah, siapa saja a'rada an dzikri, yang berpaling, tidak mengindahkan ya an dzikri dari peringatanku, kata Allah, ya, tidak mengindahkan, malah berpaling dari peringatan, kata Allah, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya dunia kembali kepada orang-orang yang tidak mengindahkan peringatannya, yang berpaling dari peringatannya. Fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dangka, kehidupan yang sempit. Walaupun kaya, banyak hartanya, rumahnya luas, hartanya berlimpah, kehidupannya sempit. Berapa banyak orang-orang kaya bunuh diri, gantung diri, nembak kepalanya sendiri. Karena kehidupan sempit. Kenapa? Karena dia berpaling dari peringatan Allah. Maka baginya ma'isyatan dangka. Wa nafsuruhu yaumal qiyamah. Dan dia akan dibangkitkan, ya, di hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka bertanya, kenapa kami buta sekarang? Padahal dulu waktu dunia bisa melihat. Karena matanya tidak dipakai untuk melihat petunjuk-petunjuk Allah, tidak dipakai untuk memperhatikan peringatan-peringatan Allah. Di dunianya sempit hidupnya, di akhirat mendapatkan siksa. Nah, ayat Al-Baqarah 20 ayat 21, bagi orang-orang yang beriman itu adalah sebuah peringatan.
Beribadahlah kamu semua karena ini fil amr, kata kerja perintah. Al aslu fil amr lil wujub. Asal perintah hukum yang wajib. Dia tahu konsekuensinya. Sebuah perintah yang wajib tidak dikerjakan pasti binasa. Pasti binasa. Nah kan ada ayat peringatan. Bagi orang-orang yang beriman, yang ngaku beriman, beribadahlah kamu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sebuah peringatan. Beribadah, peringatan apa perintah dan larangan. Semua perintah kita kerjakan, larangan kita kerjakan. Lalakum tatakun agar kamu bertakwa. Lalakum tatakun agar kamu bertakwa. Jadi takwa adalah tujuan atau sarana. Tujuan. Baik, saya tanya balik. Sudah takwa belum? Harus setiap hari ditingkatin. Baik. Antum mandi setiap hari, tujuannya apa? Tujuannya bersih untuk menghilangkan Baik. najis, kotoran. Sudah bersih? Belum. Setelah mandi bersih? Setelah mandi bersih. Setelah mandi bersih belum? Setelah mandi bersih. Tujuan tercapai nggak bersih? Tujuan tercapai. Tujuan tercapai. Antum makan buat apa? Menghilangkan rasa lapar. Hilang laparnya setelah makan. Iya. Tercapai tujuannya. Tercapai tujuan. Tercapai. Sekarang saya tanya balik. Sudah takwa tuh? Belum takwa kayaknya. Aneh kan? Iya. Kita mandi tiap hari, bersih tiap hari. Dapat tujuan tercapai. Semua ibadah yang kita lakukan tujuannya lakukan tatakun. Puasa ujungnya apa? Lakukan tatakun. Haji lah, semua ibadah yang kita kerjakan lakukan tatakun. Sangat aneh sekali. Puasa tiap tahun, takwa nggak juga dapat. Apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan? Kita mandi tiap hari kita bersih. Bahkan tiap hari kenyang makan. Bukti kenyang apa? Berhenti makannya kan? Iya. Tidak kenyang. Anehnya ibadah tiap tahun lo takwa nggak dapat juga. Jangan-jangan salah ibadahnya. Ya, kalau antum pengen ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung, selama naik mobilnya kendaraannya benar, pelangkahnya benar, rutenya benar, sampai ke Bandung. Ini ibadah tiap tahun, bahkan setiap hari sholat 5 waktu, takwa nggak juga tercapai. Ada yang salah dengan ibadah ini. Jangan-jangan salah angkot, salah tujuan. Tujuan sudah benar mungkin, tapi salah kendaraan, atau mungkin salah rute, salah jadwal, ya, salah rute. Ya, mungkin ibadah kita karena Allah selama ini. Karena manusia, karena makhluk yang lainnya. Makanya tujuannya nggak tercapai. Tiap tahun kita puasa, tiap hari kita sholat, takwa nggak juga jadi, nggak dapat juga. Perlu koreksi. Nah, ini sebuah peringatan. Barang siapa yang beribadah tiap hari, tapi juga nggak takwa, tanda dia telah abai dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cek ada kehidupannya, pasti sempit. Ya, kenapa? Lalu kata nggak dapat. Ya sekarang kita rilis. Yang setiap hari lah sholat. Benar-benar belum sholat. Ya. Karena mereka kebanyakan memaknai ibadah sekedar biasa di sholat di masjid. Ibadahnya hanya tergantung waktu dan tempat. Jadi waktunya sholat, waktunya ibadah. Ini saya sedang di masjid, saya sedang beribadah. Lepas itu selesai lagi ibadah. Padahal dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wan nafthihi wa nafsi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali
beribadah kepada untuk beribadah kepada aku. Artinya ibadah kepada Allah itu 24 jam on stop. Bukan cuma sholat 5 waktu, bukan cuma sekedar puasa di bulan Ramadan. Ibadah kepada Allah 24 jam. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau kita memaknai seluruh kehidupan kita akan ibadah kepada Allah, lagi di kantor, ngapain? Saya sedang ibadah. Hati-hati dalam bekerja. Nggak berani mengurangi timbangan saat berdagang. Karena apa? Dan beribadah kepada Allah. Nggak berani korupsi. Karena sedang beribadah kepada Allah. Ketemu saudaranya, ketemu tetangganya, dia senyum. Kenapa kamu tersenyum? Dia sedang beribadah kepada Allah. Ada yang sakit dijenguk, bawain makanan, didoakan. Kenapa? Saya sedang beribadah kepada Allah. Orang yang susah dibantu, dia sedang beribadah kepada Allah. Tapi nyatanya kebanyakan teman-teman di sini, rata-rata orang-orang yang munafik yang beribadah. Contoh kasus, sholat, para wanita. Dia tahu pada syarat sah sholat adalah menutup aurat. Pada saat sholat, dia pakai mukena yang rapi. Sore salam dibuka lagi. Belum lama dia sholat, belum lama dia sore sholat, sudah kembali ke asal. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di mana kemungkaran bisa terjadi? Habis sholat dibuka lagi. Dia make upan lagi, dandan lagi, pakai rok mini lagi. Waktu sholat berikutnya dia pakai mukena lagi. Dia tutup aurat lagi. Ini sengaja. Cara tidak langsung nantang Allah, main-main sama Allah. Begitu pula yang laki-laki. Malah berjamaahnya rapi, khusyuk, berjamaah dari awal waktu. Selesai jamaah, selesai salam, keluar. Tinggal hilang satu. Mulutnya nggak bisa dijaga, ngomongin orang, ibahin orang. Belum lama dia sholat. Ya maka sholatnya sekedar ritual doang. Dia tidak tahu siapa yang disembah, apa yang disembah, apa tujuan dia sholat. Dia ngasih orang sedekah, diomongin, diunggit-unggit dengan mana wal adha. Makanya itu penting. Lalu katakan sudah takwa belum? Kok belum? Aneh. Orang yang sekolah di ujian tiap tahun ujian. Dari sekian anak, ada satu anak yang tidak lulus ujian. Karena tidak mencukupi nilainya. Akhirnya apa? Dia mengulang tahun depan. Dia ujian lagi. Gagal lagi. Yang ulang lagi. Ujian lagi. Gagal lagi. Saya mau tanya, anak ini anak seperti apa kira-kira? Tiap tahun ujian dia gagal terus. Anak seperti apa kalau diibaratkan? Apa bodoh gitu gimana? Apa malas dia? Anak yang bodoh, malas, dan yang negatif mau ngumpul di situ. Ya, gampang dengan mudah kita menstempel anak seorang dengan ucapan bodoh, tidak pintar, malas, segala macam. Tapi tidak pandai mau menstempel diri sendiri. Tiap tahun kita ibadah puasa, tiap tahun kita gagal. Bertahun-tahun bahkan. Berarti kita menstempel diri kita bodoh? Kenapa? Karena kebodohan itu saking rendahnya, saking hinanya itu kebodohan, sampai orang yang memilikinya tidak mau mengakuinya. Dia bodoh karena malu, karena hina itu bodoh, dia tidak mengaku. Bahkan dia mengaku pintar, tidak mau mengaku dia memiliki kebodohan tersebut. Sedangkan ilmu, begitu mulianya ilmu, bahkan yang tidak memilikinya mengaku-ngaku dia memilikinya. Orang bodoh ngaku pintar. Ya mudah-mudahan satu ayat ini menjadi peringatan buat kita untuk koreksi diri,
sampai kapan kita gagal? Sampai kapan kita jadi orang bodoh? Tiap tahun kita ujian, bahkan tiap hari kita ujian, kok masih gagal terus? Fakta belum juga dapat. Tahu-tahu usia udah segini. Nah, Mudah-mudahan bermanfaat. Barang lagi mohon maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Baqarah ayat 21 ini mungkin dimix dengan surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 ya, Ustaz ya. Bahwa konklusi dari pembahasan kali ini adalah bahwa beribadah tidak hanya di waktu sholat atau di waktu Ramadan kita berpuasa, tapi kita senantiasa non-stop 24 jam dalam keadaan kondisi harus tetap beribadah. Berarti selalu kalau bisa tuh jaga wudu ya Ustaz. Jaga wudu. Jadi persiapan kita dalam keadaan mau sholat ya, jaga wudu karena sholat itu harus pada waktunya. Tapi karena kita menunggu sholat, insya Allah kita dapat pahala menunggu sholat ya Ustaz ya. Dan juga kita harus jangan gampang mudah menstempeli orang lain. Tapi giliran menstempeli diri kita sendiri, buruk rupa cermin dibelah. Giliran kita jelek ya cerminnya kita belah, bukan kitanya yang dicerminkan. Alhamdulillah, Imanufillah, Jazakumullahu, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita semua. Semoga lagi-lagi menjadi diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman buat kita di akhirat kelak. Qul haq min rabbikum, semua yang baik datangnya dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Lalu memberikan kita pilihan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi semua akan dimintai tanggung jawabnya dan semua ada expired date-nya, ada masa habisnya, dan kuluman alaifan, semua yang hidup akan binasa. Dan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Siaplah diri kita sebelum kita disab oleh Allah. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz.